Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih mempunyai seorang putra berusia sekitar 16 tahun. Ia sering bergaul dengan para ahli zuhud dan tokoh-tokoh agama pada masa itu. Ia sering mengunjungi tanah kuburan, duduk di tepi kubur dan berkata, "Ada masanya ketika kamu tinggal di dunia ini dan kamu sebagai tuannya. Tetapi dunia ternyata tidak melindungimu dan nasibmu berakhir di kubur. Seandainya aku tahu apa yang engkau alami sekarang ini, tentu aku ingin mengetahui apa yang kamu katakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadamu." Ia sering membaca syair, "Taru'unil janaizu kulla yaumin wa yahzununi buka'un naihati." Pemakaman menakutkanku setiap hari, dan ratapan wanita-wanita yang berduka cita membuatku sedih. Pada suatu hari, anak itu datang ke istana ayahnya Harun ar-Rasyid yang sedang duduk bersama ajudan pribadinya, para pejabat, dan tamu-tamu terhormat lainnya. Sedangkan putranya itu berpakaian sangat sederhana dengan sorban di kepalanya. Ketika orang-orang istana itu melihatnya demikian, mereka berkata, "Keadaan anak ini menghina Amirul Mukminin di hadapan para bangsawan. Jika ia dapat memperingatkannya, mungkin anak itu akan menghentikan kebiasaannya." Khalifah mendengar ucapan itu, maka ia berkata kepada anaknya, "Anakku sayang, engkau telah mempermalukanku di hadapan para bangsawan." Anak itu tidak berkata sepatah kata pun atas ucapan ayahnya. Bahkan ia memanggil seekor burung yang bertengger di dekat situ. "Wahai burung, aku memohon kepadamu demi zat yang menciptakanmu, datanglah dan duduklah di atas tanganku." Burung itu pun terbang menghampirinya dan hinggap di atas tangannya. Kemudian anak itu menyuruhnya terbang lagi, dan burung itu pun terbang kembali ke tempatnya semula. Kemudian ia berkata kepada ayahnya, "Ayahku sayang, sesungguhnya kecintaanmu kepada dunia inilah yang memalukan diriku. Aku telah memutuskan untuk berpisah denganmu." Setelah berkata demikian, ia pergi hanya dengan berbekal Al-Quran saja. Ketika ia memohon pamit kepada ibunya, ibunya memberinya sebuah cincin yang sangat indah dan mahal agar ia dapat menjualnya jika ia memerlukan uang. Anak laki-laki itu pergi ke Basrah dan bekerja bersama para buruh. Namun ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja, dan ia gunakan upahnya sehari untuk 1 minggu dengan menggunakan 1 danak, yaitu 1/6 dirham setiap hari. Kisah selanjutnya diceritakan oleh Abu Amir al-Basri rahmatullah alaih. Ia berkata, "Pada suatu ketika, sebelah dinding rumahku roboh dan aku membutuhkan seorang tukang untuk memperbaikinya. Seseorang telah memberitahuku bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat mengerjakan pekerjaan tukang batu. Maka aku pun mencarinya. Di luar kota, aku melihat seorang pemuda tampan sedang duduk di tanah sambil membaca Al-Quran dengan sebuah tas di sisinya. Aku menanyainya apakah ia mau bekerja sebagai buruh. Ia menjawab, 'Tentu, kita telah diciptakan untuk bekerja. Pekerjaan apakah yang Tuhan inginkan untukku?' Kukatakan bahwa aku membutuhkan seorang tukang batu untuk mengerjakan bangunan. Ia berkata, 'Aku mau, asalkan upahku 1 dirham dan 1 danak sehari. Dan aku akan berhenti kerja dengan pergi ke masjid bila tiba waktu sholat. Kemudian akan kulanjutkan pekerjaan itu setelah sholat.' Aku menyetujuinya. Akhirnya ia ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu. Pada sore harinya, aku kembali dan aku sangat terkejut melihat bahwa ia telah melakukan pekerjaan seperti 10 orang tukang batu yang mengerjakannya. Aku pun memberinya 2 dirham, tetapi ia menolak upah yang melebihi 1 dirham dan 1 danak. Kemudian ia pergi hanya dengan upah yang telah disetujui. Keesokan paginya, aku pergi lagi mencarinya, tetapi aku diberitahu bahwa ia hanya bekerja pada hari Sabtu saja, dan tiada seorang pun yang dapat menemukannya pada hari-hari lainnya. Karena aku sangat puas dengan pekerjaannya, maka aku putuskan untuk menunda pembangunan dindingku sampai Sabtu depan. Pada hari Sabtu itu, aku mencarinya lagi dan kudapati ia di tempat yang sama sedang membaca Al-Quran sebagaimana biasa. Aku mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum."
Waalaikumsalam, balasnya. Ia bersedia bekerja lagi untukku dengan syarat yang sama. Ia pun ikut bersamaku dan mulai mengerjakan dinding itu lagi. Disebabkan rasa heranku bagaimana ia dapat mengerjakan pekerjaan 10 orang pekerja seorang diri seperti pada hari Sabtu yang lalu, maka aku mengintipnya bekerja tanpa sepengetahuannya. Aku melihatnya dengan sangat takjub bahwa ketika ia meletakkan andukan semen di dinding, maka batu-batu itu dengan sendirinya menyatu. Akhirnya aku sadar dan meyakini bahwa anak itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya yang khusus saja yang mendapatkan pertolongan gaib seperti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore harinya aku ingin memberinya 3 dirham, tapi ia hanya mengambil 1 dirham dan 1 danak kemudian pergi sambil berkata, "Aku tidak membutuhkan lebih dari ini." Aku menunggu minggu berikutnya, lalu aku mencarinya pada Sabtu berikutnya, tetapi aku tidak berhasil menemukannya. Aku bertanya kepada orang-orang. Ada seorang laki-laki memberitahuku bahwa anak itu sedang mengalami sakit selama 3 hari dan berbaring di tempat yang sepi. Kemudian aku membayar seseorang untuk mengantarkanku ke tempat itu. Setibanya di sana, aku melihat ia sedang terbaring di atas tanah tak sadarkan diri. Kepalanya berbantalkan sepotong batu. Aku menyalaminya, tetapi ia tidak membalasnya. Aku berkata, "Assalamualaikum," lebih keras lagi. Dia membuka matanya sedikit dan mengenaliku. Aku baringkan kepalanya ke pangkuanku, tetapi ia kembali meletakkan kepalanya di atas batu dan membaca beberapa syair. 2 di antaranya masih kuingat, berbunyi demikian: "Ya sahibi la taghtarir bitana'umin fal umru yanfadu wan na'imu yazulu wa idha hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu." Wahai kawanku, janganlah engkau terpedaya dengan kemewahan dunia, karena kehidupan akan berlalu dan kemewahan hanyalah untuk sekejap mata. Dan bila engkau menyungsung jenazah ke pemakaman, ingatlah suatu hari engkau pun akan diusung ke pemakaman. Kemudian anak itu berkata kepadaku,